bagaimanakah manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Rajismu Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen yang sudah diterapkan oleh lembaga amil zakat selama masa pandemi ini sehingga bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru terkait pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat sehingga bisa memahami cara kerja suatu lembaga amil zakat ketika berada di masa pandemi COVID-19. Dan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dalam bidang manajemen pengelolaan zakat dan lembaga amil zakat. Kemudian yang terakhir bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang manajemen pengelolaan zakat sehingga bisa menjadi informasi dan gambaran mengenai pengelolaan zakat yang ada di suatu lembaga. Kemudian kajian pustakanya ada dua. Yang pertama skripsi dari Rahmat Hidayat dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang kedua yaitu skripsi dari Fiza Aftarina dari Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan judul Peran Lembaga Amil Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Produktif. Kemudian kerangka teorinya yang pertama yaitu manajemen pengelolaan. Manajemen dengan pengelolaan ini sebenarnya adalah satu kalimat. Jadi pengelolaan itu termasuk definisi dari manajemen itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya manajemen pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang mengatur sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan yang melibatkan tiga faktor, yaitu penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor yang lain. Kemudian proses bertahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan juga seni dalam menyelesaikannya. Kemudian yang kedua yaitu zakat. Zakat sendiri di Indonesia merupakan salah satu pendukung atau instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam karena diwajibkan untuk memberi setengah hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dari hal tersebut sudah merupakan membantu menyeimbangkan perekonomian masyarakat sehingga tidak ada penumpukan harta di golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, lembaga amil zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat atau LAS adalah lembaga yang terdiri dari masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, penyaluran, dan juga penggunaan zakat. Yang keempat yaitu virus COVID-19. Virus ini merupakan virus baru yang dapat menyebabkan flu hingga penyakit yang lebih serius dan juga menyebar antara hewan dan juga manusia yang bisa mengakibatkan sampai meninggal dunia. Kemudian yang kelima yaitu konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat itu sama saja dengan mensejahterakan masyarakat, yaitu aktivitas yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sama seperti meningkatkan kekuatan masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Untuk indikator dari kesejahteraan masyarakat sendiri, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu kemampuan meningkatkan kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, kesehatan, perlindungan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup, taraf pendapatan, pendidikan. Dan yang terakhir, memperluas skala ekonomi dan memperluas pilihan sosial individu dan negara. Kemudian untuk metode penelitian,
Yang pertama, jenis penelitiannya. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, ataupun sumber lain. Kemudian, penelitian kualitatif ini memandang bahwa gejala sosial disusun dari hasil pemaknaan dan interpretasi. Kemudian yang kedua yaitu data dan sumber data. Untuk datanya yaitu di sini menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang tidak dapat dihitung. Data ini disebut dengan data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Dan untuk sumber datanya, menggunakan jenis data sekunder, yaitu pencarian pada literatur yang ada hubungannya dengan judul atau materi sebagai bahan penulisan serta pengumpulan. Nah, untuk data sekunder yang didapatkan oleh peneliti, yang pertama yaitu profil dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Lamongan atau Lajismu Lamongan. Kemudian yang kedua, daftar program kerja pemberdayaan di Lajismu Lamongan. Yang ketiga, data penerima bantuan zakat di Lajismu Lamongan. Untuk yang ketiga, metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi, observasi, dan juga wawancara. Untuk observasinya, bentuk observasi yang digunakan yaitu observasi secara langsung dengan memahami keseluruhan konteks data yang dialami pada objek penelitian. Kemudian yang keempat, teknik analisis datanya menggunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu reduksi data. Jadi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi pastinya sangat banyak, sehingga untuk menentukan data tersebut mana yang diperlukan dengan menggunakan proses reduksi data, yaitu fokus pada hal-hal yang penting saja yang menyangkut dengan penelitian ini. Kemudian yang kedua, penyajian data, yaitu di mana menguraikan segala sesuatu mengenai hal-hal yang terkait, sehingga bisa tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu dengan kesimpulan. Di sini peneliti mengutarakan hasil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi tersebut. Dan yang terakhir, sistematika pembahasannya yang pertama, bab 1 pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan juga sistematika pembahasan. Kemudian bab 2 tentang landasan teori, dan bab 3 metode penelitiannya. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, membahas secara umum objek penelitian. Dan yang kelima penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ica atas presentasinya. Monggo silakan langsung Pak Daruji. Baik, terima kasih Bu. Kedengaran suara saya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Di ya Ica ya, dicatat baik-baik, diperhatikan ya, karena ini nanti menjadi dasar kamu ketika melanjutkan penelitian ini. Oke, Ica ya. Dulu ini kan sudah sempat kita diskusi ya, Ca, waktu pengajuan judul ya, Ca ya. Iya, Bapak. Cuman karena saya sakit dan sebenarnya sehingga kemudian waktu itu saya suruh lanjut aja. Seingat saya Ica sudah saya masih masukkan. Yang pertama, saya perlu klarifikasi dulu nih, Ca. Ya. Ica ini yang mau diteliti adalah apakah pengelolaan zakat atau manajemen pengelolaan zakat atau manajemen pengelolaan lazis. Manajemen pengelolaan zakat. Zakat ya. Berarti jadi harus jelas di sini bahwa dalam hal ini adalah khusus zakat ya, bukan organisasinya, tapi kemudian adalah cara pendistribusiannya.
Atau bagaimana zakat itu kemudian bisa meningkatkan perekonomian, kan gitu. Nggih. Ya, Cak. Bukan Nggih, Bapak. persoalan manajemen lazisnya. Ya. Gitu ya, Cak ya. Nggih, Bapak. Kenapa kok zakat kok tidak sekalian infak, sedekah gitu? Sepengetahuan saya lazisme itu kan tidak hanya zakat, Cak. Ada wakaf, juga dia menerima wakaf. Kenapa kok zakat? Karena yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian itu dari zakat, Bapak. Dari mana tahu, Ica? Oh, kalau infak nggak berpotensi. Iya, berpotensi, tapi yang paling strategis itu dari zakat. Kok Ica bisa mengatakan itu? Apa dasarnya? Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, Bapak, kan potensi zakat di Indonesia itu besar sekali sehingga eh, sangat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi masyarakat Saya agak lompat sedikit ya. Ica itu mau meneliti di Indonesia atau di Lamongan? di Lamongan. Di Lamongan ya? Iya, Iya, kalau saya lihat di latar belakangnya itu berbicara Indonesia dan seterusnya. Sedikit pun Ica tidak bicara tentang ekonomi Lamongan itu. Ya, Cak? nggih, Ya, Bapak. jadi semestinya kalau ini kan yang diteliti Ica itu adalah di Lamongan, ya tentu kemudian bicaranya juga bagaimana kondisi perekonomian di Lamongan, bukan di Indonesia. Ya, bolehlah di Indonesia kemudian kita di breakdown ke Lamongan. Oke, gitu ya. Nah, Baiklah. sepengetahuan saya, Ca, berkaitan dengan zakat itu kan sudah ini ya, sudah nggak bisa diotak-atik. Diotak-atik dalam artian sudah harus ke 8 asnaf itu. Ya. Berarti kan peluang untuk kemudian mengembangkan kepada yang lainnya kan lebih kecil ya daripada infak, sedekah, wakaf misalkan. Nih baru-baru ini kan Bu Menteri itu mengkampanyakan wakaf, Bu Menteri Sri Mulyani itu sekarang itu. 2 hari yang lalu atau kemarin kalau tidak salah itu dalam ceramahnya itu kan. Itu malah wakaf bukan zakat. Untuk pembangunan struktur mengembangkan ekonomi, ngajak berwakaf, wakaf tunai. Gitu, Cah. Ya. Ya oke lah, nanti itu didiskusikan sama Bu Lilis nanti ya. Nah, terus kemudian nanti yang pertama tadi di pendahuluan itu harus harus betul-betul mengena ya, apakah Ica kemudian pengelolaan zakat manajemen pengelolaan zakat atau manajemen lazisnya. Sudah clear tadi kan manajemen pengelolaan zakatnya. Jadi bagaimana kemudian mengelola zakat itu agar kemudian meningkatkan perekonomian Indonesia kan gitu. Masyarakat ya khususnya di Lamongan lah. Lamongan. Nggih. Kan gitu aja. Dulu itu kalau tidak salah saya pernah menyarankan ke Ica itu kalau kemudian di lazisme itu ada ikon atau program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi itu bagus, ambil itu. Dulu saya pernah ngomong gitu nggak? Iya, Bapak. Nah, misalkan apa? Misalkan yang berkaitan tentu kemudian yang berkaitan dengan perekonomian itu, ya. Sehingga kemudian jelas bahwa ini zakat itu dikelola meningkatkan perekonomian. Bukan hanya kemudian sekedar dibagikan, beras dibagikan kepada itu, tapi kemudian ada hal lain gitu. Gitu ya. Jadi kalau semuanya kemudian yang dimaksud Ica hanya mendistribusikan dan seterusnya, tidak ada hal yang lain, ya apa bedanya dengan lembaga-lembaga lain, lembaga amil zakat yang lain. Nah, gitu ya, Cah. Yang kedua, yang selanjutnya, kenapa kok di lazismu? Kok tidak di lembaga amil zakat lain? Lazis NU misalkan, Lasnu. Atau kalau di Surabaya yang paling tua itu YDSF atau Basnas. Kenapa kok pilihannya lazismu? Kemarin itu kan ini, Pak, apa namanya? Sebenarnya saya dulu itu maunya magang di situ. Kemarin apa namanya dari fakultas itu menyarankan untuk magang di situ kan. Tapi ternyata kemarin tuh belum dikonfirmasi sama pimpinannya.
Terus kemudian saya sama teman saya itu mencoba ke situ, tanya-tanya gitu loh Bapak mengenai masalah COVID ini, dan katanya beliau itu memang ada di sana itu waktu COVID ini itu fokusnya ke pemberdayaan UMKM itu Bapak. Pemberdayaan UMKM. Iya, Kalau yang karena kan kalau yang lainnya enggak gitu. gini maksudnya karena eh, pas pandemi COVID ini kan yang berdampak lumayan besar itu kan juga di UMKM. Kemudian eh, jadi mereka itu fokus ke pemberdayaan UMKM. Kemudian ada lagi pemberian dana kepada guru-guru, Bapak. Kepada guru-guru. Ya. Iya, guru sekolah, guru Nah, madrasah berarti seperti ini kan itu. nyambung seperti saya sampaikan yang tadi itu mungkin berarti diambil salah satu programnya kalau kemudian itu pemberdayaan UMKM dan seterusnya. Misalkan begini nanti judulnya. Manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan UMKM melalui program apa, melalui program apa kan gitu. Berarti khusus kepada program itu. Ya, gitu kah? Anu, Ca? Ya. Terus yang Iya. selanjutnya, jadi seperti saya sampaikan tadi itu, jadi kalau kemudian apa namanya, Ica memagang di situ, apa kok magang, apa meneliti di lazismu itu karena di situ adalah tentu kemudian harus ada dengan yang lainnya. Kan pertanyaannya kenapa kok tidak tidak anu? Kalau seperti di YDSF kan juga ada program-program kayak gitu dan seterusnya. Nah, dicarilah kemudian alasan-alasan yang ilmiah kenapa kemudian Ica memilih di lazismu. Persoalan karena ingin magang atau dekat dengan rumah itu bukan alasan ilmiah. Ica, kamu Lamongan. Iya, Nah, iya kan? Lebih dekat, Pak. Di Bambang itu bukan alasan yang ilmiah. Ya. Misal kemudian lazismu ini pernah mendapatkan anu Pak, khususnya di Lamongan dan seterusnya sehingga kemudian ingin meneliti di Lamongan. Kenapa kok tidak di yang lainnya? Jadi harus ada kelebihan-kelebihan atau kemudian alasan yang spesifik kenapa di lazismu. Gitu ya. baik, Ya. Bapak. Oke, jadi saran saya mungkin kalau udah ketemu jadi program apa mungkin nanti judulnya ditambahi aja. Ya, seperti yang dulu saya usulkan kalau tidak salah itu, ya ke Ica. Cari kemudian program-program yang berkaitan dengan itu, pengelolaan zakat. Sehingga kemudian program itulah yang kemudian diteliti oleh Ica. Bagaimana kemudian pengelolaan zakat melalui program itu. Gitu, Ca. Baik. Baik. Oke, jadi di apa namanya? Kalau saya lihat di landasan teorinya Ica nanti tinggal kemudian ditambahi berkaitan dengan bagaimana kemudian mengelola atau kemudian memanage sebuah program. Ya. Jadi program wakaf misalkan seperti dompet duafa kemudian dia ada program wakaf tunai untuk apa? Untuk salah satunya adalah untuk kemudian pembangunan rumah sakit Hasyim Asy'ari di Jombang. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan zakat ini kan seperti saya sampaikan tadi jelas sudah ke-8 asnaf ya. Boleh zakat dibuat masjid? Anu, bangun masjid kah? Tidak, Kenapa kok tidak? karena bukan bagian dari itu asnaf 8. 8 asnaf ya. Oke. Baik, yang selanjutnya saya ingin mengetahui kemampuan Ica dalam hal penelitian. Ya. Jadi metode penelitian ya. Jadi ada wawancara. Datamu apa? Data Ya, nanti datanya berupa apa kamu? untuk datanya Apa saja datanya data Ica? kuantitas. Yang diperoleh itu, Pak. Iya. Bentuk datamu tuh dalam bentuk apa nanti? Ya, Ica.
Oh, ada sempros ya. dalam bentuk bentar Pak. Data yang diperoleh dari penelitian itu dalam bentuk Laporan keuangan. tidak Bapak. Terus Data program program kerja itu. kamu baca tuh di medpenmu tuh. Hah? Metode pengumpulan datanya. Datanya berupa berarti apa? Itu loh, Cah. Berarti kamu nih kopas kamu, Cah. Nggak paham nih kamu, Cah. Enggak Bapak. Nah, terus Maksudnya yang datanya itu data dari bentuk bentuk observasi, wawancara oke oke oke. Observasi itu wawancara. Oke, Bapak. satu-satu ya. Kalau saya di sini tulis ada dokumentasi. Dokumentasi ini Iya, berupa apa nantinya? tulisan catatan. Tulisan catatan atau di website ya. Kalau Iya, wawancara, wawancara nah, berupa ini apa namanya? Catatan dari wawancara itu loh Bapak. Apa sih? catatan. Kamu rencananya mau wawancari dengan cara apa? Wawancara secara langsung. Bukan, maksudnya kan wawancara. Nah, di sini nggak ada wawancara itu kan ada beberapa jenis, Cah. Ada 3. Ya, Iya. wawancara apa? Kan ada 3 itu di buku itu, Cah. Kamu dapat dari mana ini? Ah, di bukunya Sugiono itu sudah ada sebenarnya itu. Ini kalau Ica ngambil di bukunya Sugiono itu ada. Wawancara itu kan banyak macamnya, Cah. Iya Bapak. Apa? Wawancara dialog antara 2 orang atau lebih mendapatkan informasi berupa pertanyaan. Nah, nanti kamu lihat di bukunya Sugiono ya, lihat lagi nih. Jangan-jangan Iya. kamu wawancara sama siapa nanti? Wawancaranya sama manajer, sama administrasi, sama 2 stafnya Bapak. Sama 2 stafnya. Siapa lagi? Iya. Sudah. Wah, ini kurang, Cah. Kalau hanya itu berarti Ica Oh, itu sama hanya itu Bapak. Yang penerima itu. sama mustahik Penerima. ya. Iya, Itu penerima sebagai bantuannya. konversi apa namanya berkaitan dengan ini. Gitu ya, Cah ya. Oke, Baik, Bapak. ini nanti coba lihat dia ditanya sama teman-temannya. Bentuk, Ada metode bentuk wawancara. wawancaranya apa gitu Bapak? Ya, apa yang akan digunakan wawancaranya? Oke, sebentar. Secara teknis nanti wawancaranya Ika mau direkam atau ditulis? Direkam dulu baru ditulis. Nah, direkam ya. Direkam. Iya. Saya ingatkan mumpung ini sekarang, kalau yang namanya direkam berarti nanti hasil rekamannya ditulis atau yang kemudian disebut dengan apa, Cah? Hasil rekaman itu, Cah. Hasil wawancara itu disebut apa, Cah? Hasil wawancara. Iya, kamu kan ngerekam nih, ditulis. Itu apa namanya Iya. itu? Hasil tulisan itu kamu itu apa namanya itu? Hasil wawancara. Lah iya apa? Laporan. Oke, apa namanya? Transkrip wawancara. Cah. Oke. Terus. Jadi nanti, waduh, kamu cemana ini? Nanti kamu kalau sudah ngerekam, itu kan rekamannya kemudian diterjemahkan, bukan diterjemahkan, ditulis kembali dalam bentuk Ditulis tulisan, kembali. ya kan? Iya. Nah, tolong diingat yang namanya transkrip itu, Cah, ditulis sesuai apa yang kemudian direkam. Ditulis semua. Masuk, enggak masuk yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan penelitian, itu mestinya ditulis. Nah, itu wawancara yang bagus. Kalau orangnya batuk, itu ditulis juga. Ya. Kenapa? Iya, Yang namanya transkrip wawancara itu harus menggambarkan kondisi seorang ketika Ica kemudian melakukan wawancara itu. Gitu ya? Iya. Nah, oke. Yang terakhir ini. Dokumen sudah oke. Observasi gimana, Cah? Apa bentuknya? Kalau tadi kemudian wawancara ada
hasilnya itu transkrip wawancara. Kalau observasi, apa Ca nanti hasilnya Ca? Laporan. Laporan apa? Laporan hasil observasi. Laporan observasi. Nah, ini kelemahannya teman-teman yang lainnya itu dia melakukan observasi tapi laporan observasinya nggak ada. Ya. Sudah ada di bab 4 Pak. Nah, mestinya sebelum bab 4 kan harus ada laporan observasi dulu. Apa saja yang kemudian dia dilihat secara langsung. Ya, berkaitan dengan kondisi di lapangan itu ditulis. Ya. Sehingga kemudian tulisan itulah kemudian nanti di salah satu untuk pembahasan. Oke, sekarang teknis analisis data. Ini Ca. Pertama reduksi data. Bener ya? Iya Bapak. Reduksi data itu gimana Ca? Paham enggak Ica? Kan data ini sudah terkumpul nih. Ada wawancara sudah ada, transkrip wawancara. Ada yang namanya observasi, hasil observasi sudah ada. Ada dokumen sudah ada nih, terkumpul nih sudah. Nah, sekarang Ica lakukan reduksi, gimana caranya? Memilih yang penting saja Bapak. Nah, Jadi yang memilih yang berkaitan dengan judul. Memilih yang terpenting yang berkaitan dengan judul. Iya. Kasih contoh misalkan, tahu nggak kamu? Coba kasih contoh. Misalkan dari hasil wawancara itu Bapak, kan tadi transkrip wawancara itu pasti banyak sekali. Jadi mungkin kayak seperti yang jenengan bilang tadi kayak batuk itu kan apa nggak diikutkan. Terus kalau misalnya ada yang ngomong yang keluar dari pembahasan itu berarti kan nggak dimasukkan. Terus? Hanya diambil poin-poinnya aja. Hanya diambil poin-poinnya saja, bagus. Nah, itu ya, sudah lakukan reduksi. Sekarang penyajian data. Gimana secara teknis, Ca? Penyajian data itu, Ca? Jadi hasil dari yang tadi yang sudah diambil yang penting-pentingnya saja tadi itu disusun kembali Bapak secara sistematis. Disusun kembali gimana? Diurutkan gitu Bapak. Diurutkan. Ya. Di display. Ini kan ada bahasanya penyajian data, ya, atau bahasa lainnya itu di display, Ca. Ya. Di display itu gimana maksudnya? Kalau yang berkaitan dengan manajemen atau apalah, mungkin nanti kan Ica yang lebih tahu. Ini adalah yang berkaitan dengan manajemen ini, hasil wawancaranya dengan karyawan, dengan muzaki dan seterusnya. Terus yang berkaitan dengan itu kemudian disajian, maka disajikan atau bahasa lainnya di display. Gitu ya. Baru setelah itu dilakukan kesimpulan. Gitu ya, Ca? Iya, Bapak. Oke, nanti penulisan apa namanya daftar pustaka ini disesuaikan dengan buku pedoman. Ica sudah punya buku pedoman? Sudah, Bapak. Tapi ini saya pinjamnya itu di perpustakaan. Bukan. Panduan penulisan. Panduan penulisan skripsi kan ini. Yang download di webnya FGIS. Iya. Yang pinjam di perpustakaan apa kamu? Buku referensi, Mas. Buku referensi. Oke, ya. Gitu ya dari saya. Begitu aja dulu Bu Lidis dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daruji, sangat bagus sekali masukannya Ica ya tadi ya. Poin-poin penting yang saya rasa menjadi landasan dan menjadikan penelitian kamu itu lebih terarah nanti ya. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Daruji itu tolong diperhatikan ya. Terutama tadi terkait di latar belakang, kemudian di fokus dalam penelitian ini lebih baik kalau menurut Pak Daruji kan tidak hanya fokus di zakat, kalau bisa di ziswafnya, apalagi sekarang itu yang digembar-gemborkan tentang wakaf uang tadi ya. Apalagi ada hubungannya dengan orang-orang yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian di teori juga ditambahkan tadi itu ya. Kemudian di metodologi penelitian itu harus benar-benar paham Ica. Jadi nanti kamu wawancaranya seperti apa? Karena wawancara itu kan ada 3, ada terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Kamu pilih yang mana yang sekiranya itu kamu bisa mendapatkan data yang valid. Ya.
Jadi mathematics-nya harus benar-benar dikuasai. Tadi kamu sudah lumayan bagus ya, sudah paham bagaimana reduksi, kemudian display dan kesimpulan. Dan sekali lagi sebelum nanti kamu itu melanjutkan penelitian ini, pedoman wawancaranya kalau bisa idealnya ketika proposal ini, seminar proposal itu disampaikan juga sehingga akan mendapat masukan juga dari pembahas. Itu lebih ideal ya kalau menurut saya. Kemudian untuk melanjutkan nanti setelah hasil penelitian kamu itu benar-benar baca panduan penulisan skripsi, karena panduan penulisan proposal, panduan penulisan skripsi itu berbeda. Ya, jadi karena banyak sekali mahasiswa yang tidak memperhatikan panduan penulisan skripsi ini, sehingga baik itu di teknik penulisan maupun di dalam isi dari skripsi itu banyak sekali yang menyimpang atau keluar dari panduan penulisan. Mereka mengacu pada cuttingnya, sehingga banyak sekali kesalahan ketika sudah melakukan ujian skripsi, sehingga nanti benar diperhatikan Ica. Ya, itu saja dari saya. Mungkin karena sudah selesai, kita akhiri sampai di sini dulu, karena setelah ini kita akan lanjut ke mahasiswanya Pak Daruji, nggih Pak. Nggih, Bu. Oke, Pak. Nggih kayaknya sih tak lihat jamnya. Ya, mahasiswanya itu, Bu. Apa Mas Turi? Ya, Mas Turi ini kan mahasiswanya Pak Daruji ya? Iya, Bu. Sebentar. Google Meet-nya di sini aja atau Pak Daruji yang buat? Atau biar anaknya, Bu, biar nanti saya kenapa, Bu? Kalau pakai yang ini biar saya sharekan ini linknya, karena ini saya yang buat sejak jam 9 saya nunggu Ica nggak ada kabar. Nanti jadi Ica itu harus proaktif ya. Ketika mau ujian, jangan mengandalkan ini pembimbing, karena yang dibimbing ini kan juga banyak. Kemudian yang diurusi juga bukan hanya satu mahasiswa gitu loh Ca ya. Jadi nanti kedepannya harus proaktif, jangan pasif, harus aktif. Ini nanti sebagai pelajaran nanti ketika kamu penelitian ya, yang lebih aktif. Karena kalau kamu pasif ya tidak akan banyak mendapatkan data nanti. Ya. Iya. Tapi saya tadi itu menghubungi Bu Elia malahan, Bu. Saya kira dari admin. Kalau skripsi copy cutting, kalau seperti ini nggak kelihatan. Iya. Tapi Ica kan baru semester 7, Bu. Semester berapa, Ca? Masih panjang perjalanan sih sebenarnya. Iya, 7, Pak. Iya. Ya wes. Iya, Bu. Anu Pak ya, gimana? Mas Turi saya kasih copy link ini juga gimana? Iya, Bu. Untuk yang saya nanti saya mohon izin saya share ke anak-anak, Bu. Jadi biar juga ikut gitu ya. Gimana, Bu? Karena ini saya sama Mas Turi aja, bukan. Nanti yang dua nggak tahu saya pengujinya siapa. Bukan, maksud saya biar anak-anak ikan ikut. Kalau offline kan biasanya kan anak-anak di ruangan gitu maksudnya. Iya, harusnya begitu. Oh. Saya tadi mau nge-share takut nggak diizini sama Bu Lilis gitu, karena ini bimbingannya Bu Lilis. Kalau bimbingannya saya memang saya berinisiatif untuk kemudian saya share ke teman-temannya yang lain. Oh, gitu. Harusnya itu SOP-nya kan jelas, Pak, di awal. Iya, Bu. Iya, gitu. Baik, Bu, kalau begitu berarti nggak bisa pindah ke saya ya, Bu, ya, biar Bu. Biar apa namanya? Ya, sama Najawes yang buat ya. Biar yang ngeklik itu kan saya gitu nanti, bukan Bu Lilis. Oh, iya. Saya nggak ngeklik, Pak. Iya. Baik, Bu, saya tak bikin dulu baru nanti tak kirim ke Ibu ya. Saya tutup dulu. Oh, iya, baik. Kita akhiri Sempro Ica. Mudah-mudahan nanti dimudahkan, dilancarkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.